Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Muhammad Yazid Al-Bustami. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan ataupun kita bertukar pikiran ya teman-teman di dalam suatu pengetahuan yang mana berkaitan dengan jurusan. Kalau di dalam manajemen itu adalah tentang mata kuliah bank dan juga lembaga keuangan. Nah, di sini saya akan mengaitkan suatu materi yang mana berkaitan dengan jurusan tersebut. Mungkin masih banyak nih teman-teman yang bingung kan antara pembahasan yang berkaitan dengan bank dan juga lembaga keuangan. Nah, di sini saya akan 3 pembahasan yang akan saya bahas di dalam video ini. Pertama, itu adalah tentang uang, baik definisi, pengertian, tujuan dan juga jenis-jenis. Kemudian ada yang namanya kebijakan moneter dan juga OJK. Mari kita simak videonya ya teman-teman ya. Nah, pertama di sini ada pengertian uang, teman-teman. Apa sih uang itu? Apa uang? Yuk. Nah, pengertian uang merupakan hasil ciptaan manusia yang berguna untuk melancarkan kegiatan transaksi. Nah, uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi dalam perekonomian. Uang merupakan sebuah alat yang disepakati secara bersama oleh para pelaku kegiatan ekonomi untuk melakukan transaksi perdagangan. Uang adalah alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai ataupun satuan hitung yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dapat berupa uang kartal, uang giral yang terdapat dalam rekening tabungan maupun deposit berjangka dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Nah, dari sini kita sudah mengetahui ya simpelnya apa sih teman-teman uang itu. Uang itu adalah suatu alat benda yang mana kita gunakan untuk melakukan suatu transaksi dalam suatu perkesepakatan kita antar sesama. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ya, di sini ada yang namanya jenis-jenis uang. Nah, uang itu tidak hanya yang kita ketahui dalam bentuk uang saja seperti yang kita ketahui dalam bentuk Indonesia rupiah ini ya. Di sini ada jenis-jenis uang yang akan saya sedikit kita terangkan, kita bertukar pikiran. Nah, di sini sesuai dengan perkembangan zaman, maka jenis uang pun mengalami perkembangan yang cukup pesat. Ada baiknya Bapak ataupun Ibu juga memahami bagaimana jenis-jenis uang yang berbeda penggolongannya berdasarkan bahan, lembaga, kawasan dan pemakaian. Uang dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Nah, di sini di dalam jenis-jenis uang terus sebenarnya terbagi banyak ya teman-teman. Cuma di sini saya bagi daripada 3 golongan. Yang pertama di sini yang A berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang. Nah, di sini terbagi menjadi ada beberapa bagian. Yang pertama uang logam, kedua uang kertas. Seperti itu. Itu dalam bentuk berdasarkan bahan yang digunakan untuk membuat uang. Kemudian bentuk jenis uang yang kedua adalah ataupun yang B berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya. Nah, di sini yang pertama ada uang kartal, adalah uang kertas ya dan uang logam yang beredar di masyarakat. Uang ini diatur dan dikeluarkan peredarannya oleh Bank Indonesia. Seperti itu. Nah, yang kedua uang giral. Uang giral ini adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang berupa cek ataupun bilet giro dan kartu kredit. Kekuatan hukumnya lemah karena tidak semua transaksi di semua tempat dapat menerima uang giral. Kemudian yang C berdasarkan kawasan ataupun daerah berlaku. Nah, yang pertama di sini ada uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara ataupun tempat tertentu. Nah, yang kedua adalah uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu seperti euro, berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa. Yang ketiga ada uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja, tetapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia ataupun seluruh dunia bisa menggunakannya seperti dolar, seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa definisi uang, kemudian apa jenis-jenis uang dan juga pengertiannya sudah kita pahamin. Nah, di sini selanjutnya materi yang berkaitan dengan yang namanya jurusan manajemen bank ataupun dan lembaga keuangan adalah yang namanya kebijakan moneter. Nah, apa sih kebijakan moneter itu?
kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Tujuan utama kebijakan moneter apa sih tujuannya? Adalah menjaga kestabilan ketersediaan uang suatu negara, karena persediaan uang negara mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi seperti inflasi, suku bunga bank dan sebagainya. Nah, kemudian pertanyaannya, ada apa sih? Untuk apa sih tujuan moneter, kebijakan moneter itu untuk apa? Nah, di sini ada beberapa tujuan adanya kebijakan moneter itu diterapkan. Yang pertama, menjamin stabilitas ekonomi. Yang kedua adalah mengendalikan inflasi. Yang ketiga, menghasilkan lapangan pekerjaan. Yang keempat, melindungi stabilitas harga barang pasar. Yang kelima, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, setelah itu, ini adalah materi yang terakhir yang ada dalam video ini untuk teman-teman semuanya ya. Nah, yaitu adalah tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kita kenal dengan OJK. Nah, seperti itu. Apa sih OJK itu? Pengertian OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen sebagai penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas di sektor jasa keuangan dan non-keuangan. Pengawasan sektor jasa keuangan mulai dari pasar modal hingga perbankan, sedangkan sektor jasa non-keuangan seperti dana pensiun, asuransi, dan lembaga pembiayaan lainnya. Nah, dalam menjalankan tugasnya, OJK berdiri sendiri tanpa campur tangan daripada pihak lain, sehingga lembaga ini mempunyai sejumlah fungsi dan wewenang baik pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan juga penyelidikan, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian daripada OJK, di sini ada tujuan daripada OJK itu sendiri. Apa sih adanya kebijakan OJK ini? Tujuan OJK adalah demi mewujudkan aktivitas dalam sektor jasa keuangan dan non keuangan secara teratur, transparan, adil, dan juga melindungi pihak penyelenggara serta nasabah. Selain itu, terdapat beberapa tujuan OJK yang diantaranya adalah, nah di sini sebenarnya banyak sekali teman-teman kebijakan OJK ataupun kebijakan moneter yang saya tidak terapkan di sini ataupun saya cantumkan. Ya, cuma saya sedikit kita berbagi agar kita mengetahui ya. Nah, di sini daripada salah satu tujuan OJK adalah terselenggaranya kegiatan seluruh sektor jasa keuangan dan non keuangan secara adil, teratur, akuntabel, dan juga transparan. Kemudian menciptakan pertumbuhan sistem keuangan secara stabil dan juga berkelanjutan. Kemudian ada melindungi penyelenggaraan nasabah dan masyarakat umum. Yang D, ada menjamin keamanan aktivitas keuangan di berbagai lembaga pembiayaan yang telah diketahui OJK ataupun yang telah diakui oleh OJK. Nah, ada di sini sedikit tentang wewenang OJK. Apa aja sih wewenang OJK itu? Nah, wewenang OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan memiliki sejumlah wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di antara wewenang OJK adalah seperti dijelaskan di bawah ini. Nah, di sini saya sudah mencantumkan 4 ya teman-teman daripada wewenang OJK yang telah terjadi ataupun ada di dalam wewenang OJK tersebut. Yang pertama, apa aja wewenang OJK itu? Adalah memberi perizinan pendirian jasa keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan dan keputusan berkaitan pengelolaan jasa keuangan. Yang ketiga, mengawasi proses pengelolaan jasa keuangan. Dan yang keempat, yang terakhir ini, memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran di sektor keuangan. Sebenarnya banyak di dalam wewenang OJK ini, sebenarnya banyak sekali. Cuma yang saya cantumkan di sini hanya 4 saja. Mungkin selebihnya kita sama-sama kita mencari dan juga mempelajari bersama ya teman-teman. Dan saya akan melanjutkan di video selanjutnya tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan jurusan bank dan juga lembaga keuangan. Dari semua materi yang saya telah paparkan, di sini ada kesimpulan teman-teman. Apa sih kesimpulan daripada uang? Terus juga ada kebijakan moneter dari OJK. Apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, uang, kebijakan moneter, dan juga OJK itu adalah suatu peran yang penting dalam perekonomian. Uang memfasilitasi transaksi ekonomi,
kebijakan moneter membantu menjaga stabilitas ekonomi, dan OJK memastikan integritas dan keamanan sistem keuangan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mengerti dan mengetahui apa saja pengertian, pemahaman, materi, penjelasan yang berkaitan dengan perekonomian kita sendiri khususnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada saran ataupun masukan, bisa langsung kita bersama tukar pikiran bersama dan juga berbincang bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.